Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep ya, jadi konsep dasar penelitian kualitatif. Nah, kita sekarang akan coba dalami lagi ya terkait dengan konsep metode penelitian kualitatif itu dengan memahami paradigma ya, jadi paradigma penelitian kualitatif. Memang kalau dibaca secara sekilas ya, teman-teman, untuk yang penelitian kualitatif itu cenderung menggunakan kata-kata. Ya. Jadi hasil penelitiannya nanti cenderung menggunakan kata-kata. Akan tetapi di sini juga sebenarnya kemudian tidak anti dengan angka, tidak ya, tapi juga sebenarnya ada beberapa data itu berupa angka. Nah, sebelum saya membahas ya tentang paradigma penelitian kualitatif tersebut, ada beberapa istilah. Nah, ini ya beberapa istilah. Jadi sebelum memahami apa itu paradigma, jadi kita akan bahas dulu beberapa istilah yang terkadang bisa jadi kita masih tumpang tindih ya dalam memberikan pemaknaannya. Nah, di sini sudah saya tampilkan ya. Jadi ada beberapa istilah ya. Jadi di situ ada data, kemudian ada fakta, ada pula konsep, ada pula teori, ada pula paradigma. Bisa jadi kata-kata ini sudah sering kita gunakan di dalam berargumentasi. Data yang saya miliki misalnya gitu kan ya. Nah itu. Kemudian fakta berbicara, terus konsepnya bagaimana. Nah, ini nanti coba akan kita dalami satu persatu. Baik, selanjutnya di sini ada data. Teman-teman, data itu adalah ya, catatan atas kumpulan fakta. Jadi data itu catatan kumpulan fakta. Kalau dilihat secara bahasa di sini data itu merupakan bentuk jamak dari datum ya. Ini dari bahasa Latin yang artinya itu sesuatu yang diberikan. Itu data. Jadi data itu artinya sesuatu yang diberikan. Nah, dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Jadi kalau dalam pemaknaannya, data itu adalah sesuatu pernyataan. Jadi suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Nah, yang perlu digarisbawahi ini teman-teman. Jadi berarti sesuatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Itu idealnya seperti itu. Nah, di sebelah ini kemudian saya memberikan contoh ya. Jadi di sini saya memberikan contoh ada catatan lapangan di sini ya. Ini adalah catatan lapangan. Ini adalah hasil dari wawancara. Ini kebetulan penelitian saya. Nah, yang dimaksud data tadi itu adalah kumpulan fakta yang ada di dalam teks ini ya. Jadi fakta-fakta yang ditemukan di dalam teks yang pertama, kemudian di dalam paragraf yang kedua, dan seterusnya. Jadi data itu adalah kumpulan fakta. Jadi harus dibedakan teman-teman ya. Mungkin kemarin sudah saya singgung sedikit terkait dengan fakta dan penilaian. Contoh ya, misalnya teman-teman mengatakan si A itu buruk misalnya ya. Itu kan penilaian teman-teman. Si B harus disertai dengan fakta. Atau jangan si A lah, misalnya si A ini yang pakai baju putih. Nah ini kan coba kita buat contoh. Muhammad baik, itu penilaian teman-teman ya. Diiringi dengan fakta, memberikan kesimpulan dari penilaian. Jadi memberikan kesimpulan itu nanti kesimpulannya tidak akurat. Loh, kenapa kok dikatakan Mas Ilham baik? Misalnya, Mas Ilham itu pernah memberikan utang temannya, misalnya ke siapa ini ya? Ke Mbak Husnul Khotimah, misalnya ini ya, misalnya ini. Mbak Husnul Khotimah butuh uang dipinjam sama Muhammad Ilham. Nah, itu faktanya. Jadi dia itu bisa berempati dengan temannya. Nah, itu fakta. Jadi ada peristiwa di balik kata baik tadi itu. Mas Ilham itu orangnya baik.
Kenapa? Karena dia pernah minjami uang ke Mbak Husnul Khotimah. Nah, itu baru betul. Tapi sekali lagi teman-teman, namanya penelitian kualitatif ya. Peristiwa itu menunjukkan hal yang ada di dalam, gitu ya. Kata baik tadi itu harus diiringi dengan fakta. Tapi bisa jadi ini akan berbeda loh ya. Loh kenapa Mas misalnya ditanyai lagi di dalam ya. Kalau dari studi kasus tadi sudah betul kasusnya. Kasusnya tadi Mas Ilham baik, sudah betul itu. Jadi kasusnya misalnya ingin mencari tahu apakah Mas Ilham itu baik atau buruk misalnya ya. Ternyata dari fakta itu ditemukan Mas Ilham baik. Sudah kalau dalam jenis penelitian studi kasus sudah selesai Mas Ilham itu baik. Tapi kalau dalam jenis penelitian yang fenomenologi itu belum selesai. Harus didalami lagi. Dalamnya seperti apa? Jadi di situ kan ada kasus Mas Ilham memberikan utang kepada Mbak Khotimah. Itu harus ditanyakan, kenapa kok Mas Ilham itu mau memberikan utang? Nah, di balik itu ada apa? Nah, itu. Itu fenomenologi berarti itu. Oh, ternyata Mas Ilham ini memang ya ingin membantu saja gitu, nggak datang menghadap pamrih. Kalau perlu memang utang tadi tidak perlu dibayar juga sudah diikhlaskan, misalnya itu ya, misalnya. Oh, berarti memang bagus. Itu tentu akan memperkuat penilaian tadi. Tapi kalau di balik itu memang ada niatan lagi, nah itu harus diungkap lagi itu kalau fenomenologi teman-teman. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi sebenarnya orang itu berlapis-lapis teman-teman. Kita itu mengenali orang itu tidak bisa sehari 2 hari, tidak bisa. Itu kadang itu ya ada puluhan tahun itu baru kenal itu ada. Makanya yang kenal diri kita sebenarnya ya orang tua kita, gitu ya. Kalau teman itu kalau teman kan nggak tahu masa kecil kita. Kalau teman kan nggak tahu masa kecil kita, nggak tahu kita kalau lagi ngompol terus dibantu orang tua kita kan nggak tahu seperti apa itu kelakuan kita. Nah, jadi teman-teman kembali lagi ke sini. Jadi yang dimaksud dengan data itu kumpulan fakta. Fakta itu yang seperti tadi itu misalnya Mas Ilham memberikan utang. Nah itu harus ada orang yang memang saksinya itu, bukan katanya, atau Mbak Husnul Khotimah sendiri yang memang mau menceritakan kebaikan tadi itu. Nah, sampai seperti itu teman-teman penelitian kualitatif itu. Jadi jangan mudah puas dengan keterangan informan, jangan mudah percaya. Maksudnya itu bukan kemudian menganggap bohong tidak, cuman kita perlu pendalaman di dalam data. Karena data itu adalah kumpulan fakta. Ingat loh ya, jadi data itu adalah kumpulan dari fakta. Anda wawancara kepala sekolah, wawancara dengan guru. Nah, sebenarnya itu kan nanti ada muncul banyak fakta-fakta. Walaupun nanti faktanya itu nggak beraturan. Karena namanya orang wawancara itu kan nggak mungkin ya kayak nyusun makalah. Ada daftar isinya, ada halamannya, kan nggak. Namanya ngobrol itu kan ngalor ngidul ya. Ya ngalornya nggak sepiro, ngidule itu loh kadang sing lupa dengan pertanyaan awal itu. Itu. Baik, sekarang istilah yang kedua. Fakta. Nah, ini ya teman-teman, ini tadi barusan saya jelaskan. Jadi kalau data tadi kumpulan dari beberapa fakta, sekarang fakta. Apa itu fakta ya? Pada umumnya, fakta itu dipahami sebagai kenyataan. Ya. Nyoto, nggak dibuat-buat, nggak direkayasa. Ya. Yang ada dalam kesadaran kita tentang suatu objek. Itu fakta. Ya. Kemudian di sini ada juga secara istilah ya. Jadi fakta itu artinya bisa membuat atau berbuat sesuatu. Jadi fakta itu membuat atau berbuat sesuatu. Nah, sebenarnya apa yang kita sampaikan terkait fakta tadi itu adalah konstruksi manusia terhadap sesuatu realitas. Contoh ya, misalnya ini saya contohkan ada gambar ini ya, gambar kursi. Yang mengatakan ini kursi itu kan kita ya, manusia, ya kan? Kalau hewan masuk bisa ini mengatakan ini kursi kan enggak. Artinya apa teman-teman? Yang mengkonstruksi bahwasannya ini kursi itu ya kita, ya otak kita gitu. Ya penglihatan kita. Gitu.
Jadi ini penamaan yang dibuat oleh manusia, maksudnya itu. Dan faktanya seperti ini, dan faktanya seperti ini, gitu ya. Bentuknya seperti ini. Ya masa ada yang bilang ini piring kan nggak mungkin. Cuma dalam pikiran kita ini sudah masuk kategori meja, walaupun sebenarnya bentuk meja itu kan macam-macam. Semakin ke sini meja itu bentuknya nggak karu-karuan, gitu ya. Semakin semakin tahu apa, semakin ke sini ya ke zaman ini. Nah, jadi apa? Fakta itu sama dengan satu penampakan atau fenomena, namanya fenomena. Ini artinya menampakkan. Jadi kursi ini menampakkan dirinya ke kita. Dan kita kemudian merespon dengan konstruksi pikiran kita sendiri. Dan berhasil. Ternyata ini adalah meja. Ya kan? Nah ini meja, itu fakta. Makanya kalau yang kasus-kasusnya mistik misalnya ya itu susah teman-teman karena konstruksi pikiran manusianya itu berbeda-beda. Walaupun sama-sama indigonya ya, walaupun sama-sama indigonya, itu dalam penglihatan mereka dalam satu objek itu akan berbeda-beda. Nggak mungkin sama. Kalau sama berarti masuk kategori ilmiah. Bisa dilihat semua orang. Nah, nanti masuk kuliah, nanti ada tambahan kuliah. Kuliah metafisika, wah seneng arek gimana. Tapi kan selama ini enggak ada. Makanya kasus-kasus hukum sampai saat ini teman-teman yang kayak santet-santet gitu ya. Itu kan sulit itu diambil faktanya kan sulit. Yang bisa cuma katanya gitu aja. Walaupun paranormalnya ya, itu ya juga susah untuk membuktikan secara empiris gitu kan. Walaupun dulu pernah sih mau ada yang mengusulkan undang-undang itu, tapi malah berbahaya teman-teman. Karena bisa jadi itu akan kelihatan rekayasa ya. Malah korban fitnahnya banyak malah kan berbahaya sekali. Makanya enggak sampai sekarang yang saya tahu belum ada gitu ya. Yang saya tahu belum ada. Enggak tahu kalau ada perkembangan baru ya. Nah, makanya seperti kembali lagi ke kursi ini teman-teman ya. Yang mengatakan kursi ini kan ya kita. Kenapa? Karena belajar dari bahasa. Dan bahasa itu sifatnya arbitrer ya, teman-teman kalau masih ingat belajar bahasa. Bahasa itu arbitrer. Maksudnya begini, saya coba terangkan dulu ya. Bahasa itu, saya terangkan di atas ini misalnya ya. Jadi misalnya ini A ya, maksudnya itu asli. Terus di sini itu ada garisnya putus-putus. Nah, misalnya ya. Terus saya buat segitiga gini. Ini wujud asli ya. Terus di sini nanti ada yang namanya foto. Ya, foto. Di sini ada simbol. Nah, bahasa kan masuk simbol ya. S. Nah, ini S. Misalnya ini wujud aslinya ini sapi. Misalnya loh ya, teman-teman. Ini ada rumus simbol ya. Ini sapi misalnya. Ini wujud aslinya sapi ya kalau di sini. Kalau dia dijadikan foto, berarti kan jadi fotonya sapi. Bentuknya ya sapi, ya kan? Sapi kalau difoto bentuknya sapi kan, nggak mungkin fotonya jadi kucing kan, nggak mungkin. Ya, tapi kalau dia masuk di simbol, ini S simbol. Simbol itu bahasa teman-teman. Wujud asli sapi tadi akan berubah menjadi apa? Menjadi S, ya A, P, I. Artinya apa? Simbol ini garisnya putus-putus. Dia tidak selalu sesuai dengan wujud asli. Tapi kalau foto garisnya tidak putus-putus. Artinya foto sama wujud asli yang hidup beneran itu memang sama gitu ya. Lah sama juga dengan kursi ini tadi teman-teman. Kata kursi itu kan nggak sesuai kan dengan bentuknya, apalagi bentuk yang zaman sekarang. Nah, konstruksi yang saya maksudkan konstruksi kita. Jadi konstruksi kita ya seperti itu kursi gitu ya. Memang ada yang wujud aslinya itu hampir berdekatan dengan wujud aslinya gitu, tapi jarang teman-teman ya. Misalnya seperti kenapa kok dinamakan embek misalnya. Nama lain dari kambing. Karena suaranya embek gitu ya.
Kenapa kok dinamakan tokek gitu kan ya? Ya karena ada suara-suara yang kayaknya kalau didengarin itu tekek gitu ya, makanya namanya tekek. Tapi kan enggak semua bunyi-bunyian itu dijadikan nama wujud aslinya, kan enggak. Kayak sapi aja lah. Masa suaranya sapi, masa begitu suaranya kan enggak. Ya kalau ada yang begitu kan lari sampean gitu. Jadi memang enggak semua itu apa namanya simbol sama wujud asli itu garisnya apa berdekatan itu ada, tapi kalau yang lurus itu enggak ada. Oke, itu fakta. Jadi fakta itu sebenarnya artinya adalah kenyataan yang ada dalam kesadaran. Nah, teman-teman kalau melihat ini dalam kesadarannya kan kursi gitu kan. Nah, ya situ yang dinamakan fakta itu. Oh, itu kursi. Sampai jenengan dalam hati kerentek walaupun nggak diucapkan. Itu kursi. Nah, itu sudah berarti konstruksinya kursi. Betul. Oke, nah sekarang kita masuk yang agak rumit. Nah, ini teman-temannya. Makanya kenapa skripsi itu kok kadang menguras tenaga dan pikiran. Kita mulai bicara konsep sekarang. Nah, konsep ini yang memang mulai agak rumit. Apa? Sering kan ditanyakan itu, bagaimana sih konsepnya gitu. Kadang lagi booming itu kayaknya di komentar-komentar entah TikTok, entah itu YouTube ya. Nggak gitu konsepnya, kadang gitu kan ya, untuk membantah gitu. Nah, sekarang kita belajar itu, konsep itu apa sih? Definisi secara singkat ya, konsep itu definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu konsep. Jadi definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu konsep. Kalau data dari kumpulan fakta, kalau fakta itu dari kenyataan yang ada dalam kesadaran, kalau konsep secara singkatnya itu sekelompok fakta yang sudah mulai dimengerti gejalanya. Nah, gitu ya. Contoh misalnya ya, ini ada konsep sederhana. Konsep sederhana itu seperti meja. Nah, dalam saya mengucapkan meja, dalam pikiran teman-teman kan macam-macam. Ada yang dalam pikirannya bentuknya bundar, meja bundar. Ada yang bentuknya kaca, gitu ya. Ada juga mungkin bentuknya, kok bentuknya, warnanya ya. Bisa jadi warnanya itu juga akan beda-beda. Warnanya juga akan beda-beda. Nah, itu tapi konsep sederhana, teman-teman. Kenapa sederhana? Karena ketika saya ngomong meja, teman-teman semua langsung nangkap. Oh iya, meja. Saya ngomong kursi, teman-teman juga kan langsung nangkap. Oh iya, enggak ada pertanyaan lah. Gitu. Nah, sekarang coba kita masuk ke konsep yang rumit. Ini ya, konsep rumit. Jadi konsep itu ada dua. Ada yang sederhana, yang sekali pandang langsung bisa dimengerti. Ada yang konsep rumit, yang melihatnya itu tidak cukup satu kali, dua kali. Bahkan berkali-kali baru bisa paham. Contohnya ini ya, seperti apa? Kesetaraan gender. Nah, kalau bicara kesetaraan gender kan ini mesti harus beberapa kali presentasi baru agak paham. Belum paham loh itu, baru agak paham. Atau bicara interaksi simbolik. Ini teman-teman pasti banyak pertanyaan kalau seperti ini. Kalau beda dengan konsep sederhana tadi. Atau kesenjangan sosial. Nah, ini kan nggak cukup kita memberikan penilaian saja. Harus ada fakta. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman itu ketika menyusun skripsi, nanti pilihannya itu ya ini ya, konsep rumit yang tidak bisa dilihat langsung mendapatkan langsung jawabannya. Jadi harus beberapa kali membaca rujukannya, penelitian terdahulu sampai kepada temuan penelitian. Ya contoh aja lah, kesetaraan gender. Teman-teman kalau menurut teman-teman itu yang pantas merokok laki-laki atau perempuan? Laki. Hah? Lah kok bisa? Laki, Pak. Kenapa? Kalau perempuan emangnya kenapa? Biar kelihatan soleha gitu ah. Coba. Lah dari sini aja kan sudah ketahuan sampean. Kok iso? Kenapa kok yang pantas laki-laki ya? Kalau yang laki-laki, menurut yang laki-laki, kalau perempuan merokok itu gimana pikirannya? Halo, ada nggak yang laki-laki? Udah nggak bener.
Ya, gimana? Gimana? Oke. Iya. Ini kodratnya, Pak. Solehot. Oh, kata ono kata solehot bareng. Oke lah, kan coba gimana sih kesetaraan gender konsepnya itu? Kok bisa masa yang kan nggak ada hubungannya kan ya? Maksudnya kalau kalau kita mau betul-betul jernih dalam berpikir ya, mestinya yang tidak pantas merokok itu ya laki-laki ya perempuan. Mestinya loh ya, kalau mau jernih berpikirnya. Harusnya ya yang tidak pantas itu ya laki-laki dan perempuan. Enggak cuma yang pantas laki-laki, tidak. Laki-laki juga pantas. Harusnya loh ya, konsepnya kan harusnya seperti itu. Nah, kenapa kok bisanya laki-laki saja yang kayaknya pantas gitu. Nah, itulah teman-teman, ini kemudian menjadi apa namanya, perlu kita lihat lagi, perlu kita baca lagi, perlu kita klarifikasi lagi terkait dengan konsep-konsep yang selama ini sudah kita jalani sama-sama, utamanya dalam bidang pendidikan, gitu ya. Oke, sekarang masuk ke teori ya. Ini teori ini sudah mulai agak ribet lagi, teman-teman. Oke, teori. Secara umum, teori ini dipahami sebagai proposisi. Proposisi yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih yang berfungsi untuk menjelaskan, memprediksi, atau mengendalikan fenomena. Proposisi itu ya tadi itu loh, teman-teman. Yang saya tawarkan ke teman-teman tadi. Yang pantas merokok itu siapa? Teman-teman menjawab, laki-laki, Pak. Nah, itu proposisi. Nah, kan proposisi itu dihasilkan dari pemikiran kita selama ini. Dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar. Nah, ternyata proposisi tadi itu ya kurang tepat harusnya loh ya. Kenapa kok yang pengen selamat kok cuma perempuan saja? Kayaknya laki-laki dibiarkan merokok, ben loro-loron. Masa gitu? Kan ya enggak. Nah, artinya proposisi tadi itu teori yang masih perlu dikaji ulang, dikaji ulang. Nah, tapi belum lagi kita bicara tentang pendapat-pendapat misalnya tentang rokok ya. Tentang rokok itu banyak teman-teman ya. Jadi saya tidak mau bahas banyak di sini karena banyak sekali perspektifnya. Jadi saya langsung saja ke pendidikan ya. Nah, jadi misalnya gini teman-teman ya, ada proposisi dari temuan tokoh pendidikan ya, tokoh yang menjelaskan tentang teori kognitif itu. Masih ingat nggak teman-teman ya? Jadi ada Ivan Pavlov gitu ya. Ivan Pavlov itu yang teori itu loh teman-teman, classical conditioning, di mana sebenarnya kan Ivan Pavlov itu kan seorang ini ya, ahli biologi gitu ya. Dan suatu ketika dia itu kan memberikan makan anjing gitu ya. Masih ingat mungkin teman-teman cerita itu, memberikan makan anjing. Setiap kali Ivan Pavlov ini mau memberikan makan, makanannya belum sampai ke anjing, anjing sudah melihat dari jauh itu, sudah anjing itu kemudian melakukan salivasi ya, atau bahasa kita itu ngiler. Jadi setiap kali Ivan Pavlov bawa makanan, itu dia ngiler gitu ya. Nah, akhirnya sama Ivan Pavlov akhirnya dikondisikan. Classical conditioning akhirnya, teorinya namanya. Jadi kemudian Ivan Pavlov itu mengkondisikan menggunakan bel. Setiap kali bel itu dinyalakan, Ivan Pavlov membawakan makanan. Lama-kelamaan ketika bel itu dibunyikan, tapi Ivan Pavlovnya enggak bawa makanan, tetap ngiler, tetap ngiler ya. Nah, itu kan satu teori ya, satu teori di mana ternyata anjing ini kalau dikondisikan itu bisa dikondisikan gitu kan ya. Jadi bel dibunyikan walaupun enggak bawa makanan ternyata salivasi. Nah, itu satu teori classical conditioning ya, yang mungkin pernah dipelajari teman-teman di semester sebelumnya. Nah, kemudian itu mencetuskan teori ya, teman-teman mencetuskan teori. Oke, selanjutnya. Nah, ini pembahasan teori lanjutan. Jadi kalau menurut Kerlinger ini, teori itu seperangkat konsep ya, seperangkat konsep, batasan, kemudian juga proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci
hubungan-hubungan antar variabel untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Nah, jadi teori itu fungsinya untuk memprediksi ya, memprediksi gejala itu. Misalnya, kenapa kok mulai banjir ya? Nah, itu kan sebenarnya kita bisa analisis ya. Dulu enggak pernah banjir, sekarang banjir. Secara sederhananya kan berarti ada yang berubah. Ada yang malah ada dinamisnya. Bisa jadi karena beberapa lahan sudah tidak berfungsi menjadi serapan, menjadi pemukiman, misalnya loh ya. Kemudian terciptalah banjir. Itu teori yang sederhana sekali. Nah, sederhananya seperti itu nanti. Jadi kita bisa memprediksi gejalanya, oh ternyata ini ada satu gerakan-gerakan yang menentang. Akhirnya muncullah radikalisme misalnya, seperti itu. Nah, ini teori lanjutan. Nah, nanti teman-teman itu akan diminta untuk bisa, bukan menemukan teman-teman ya, mengembangkan. Jadi mengembangkan pemahaman saya kalau S1 itu penerapan ya. Jadi menerapkan. S1 itu menerapkan teori, S2 mengembangkan, jadi dikembangkan ya. S1 itu misalnya di buku ada teks. Nah, coba teks tadi itu diterapkan di dalam akan disandingkan ya, disandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan misalnya. Nah, itu bisa seperti itu nanti. Kalau S2 itu kan mengembangkan ya, jadi teori yang sudah ada coba dikembangkan. Kalau S3 itu menemukan, jadi teman-teman bisa melihat perbedaan yang cukup signifikan ini ya. S3 itu menemukan itu ya upayanya sih dari yang tidak ada menjadi ada gitu ya. Tapi sangat sulit, makanya di situ waktu penelitiannya itu membutuhkan sampai beberapa tahun baru bisa menemukan. Tapi kalau masih setahun itu saya kira masih belum bisa menemukan itu. Baik teman-teman, kemudian juga ada ini 3 komponen teori ya. Ini seperangkat proposisi yang terdiri atas konstruk yang terdefinisikan. Terdefinisikan maksudnya itu jelas batas-batasnya. Kemudian yang kedua, teori ini menyusun antar hubungan seperangkat variabel. Jadi pasti ada variabel-variabel tertentu. Ada konsep. Variabel itu konsep, teman-teman ya. Konsep yang memiliki hubungan dengan konsep yang lain. Kemudian menjelaskan fenomena. Itu. Oke. Nah, ini contohnya yang lebih rumit lagi ya. Ini ada 3 level teori ya. Jadi nanti ada namanya grand teori. Nah, grand teori ini yang biasanya puluhan tahun teman-teman baru bisa menghasilkan grand teori. Terus diuji dengan bantahan atau kritik-kritik, tapi dia tetap dia tetap kuat ya dari kritik. Malah tadi bisa jadi kritiknya itu akan lebih membangun teori ini. Contohnya seperti teori konvergensi ya. Kemudian ada middle teori. Nah, ini sebenarnya turunan ya. Jadi konvergensi itu kan gabungan teman-teman, teori gabungan ya. Kemudian muncul konvergensi itu. Nah, di situ gabungan ya. Apakah anak ini pintar karena keturunan atau pintar karena lingkungan misalnya. Maka muncullah teori konvergensi ya. Mudah-mudahan masih ingat. Nah, di situ kemudian middle teorinya sebagai orang tua berarti ya tidak harus menonjolkan keturunan kan ya harusnya. Jadi ya keturunan ya lingkungan. Makanya muncullah pendekatan demokratis. Jadi yang pas ini memang teori konvergensi turun ke pendekatan demokratis. Nah, application teorinya, jadi ini pola yang diterapkan lingkungan keluarga dan sekolah. Tuh. Jadi teknisnya itu bagaimana polanya di lingkungan keluarga dan sekolah. Apakah yang diterapkan itu hafalan dulu, misalnya polanya. Jadi mulai dari kecil itu hafalan dulu misalnya. Kan banyak mulai sekarang itu kan ya mulai ada pola-pola hafalan itu. Jadi Quran dulu dihafalkan yang juz 30 dulu misalnya. Terus setelah itu nanti baru masuk pola karakter. Nah, karakter itu nanti bisa anak disuruh untuk lebih banyak berinteraksi dengan tetangga misalnya. Maksudnya disuruh membeli sesuatu ke warung, dia kan nanti nambah interaksi ya.
Nah, itu juga pola-pola macam-macam, polanya macam-macam. Ini hanya contoh saja. Jadi di sini ada yang namanya grand theory, middle theory, sama application teorinya. Tapi nanti untuk S1 saya kira nanti ini cukup, teman-teman. Ini saja cukup. Jadi yang setahu saya loh ya, yang setahu saya itu yang dibahas di skripsi itu cuma ini. Kalau S2 itu kayaknya ya baru yang ini ya. Belum bicara grand, belum bicara grand. Tapi kalau S3 nih baru nanti ini dicari grand teorinya seperti apa. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah teori itu muncul yang namanya paradigma. Paradigma. Paradigma itu apa sih? Paradigma itu contoh dari teori-teori tertentu atau model dari teori-teori tertentu. Apa sih maksudnya model itu? Model itu maksudnya cara pandang atau tinjauan sesuatu. Cara pandang atau tinjauan sesuatu. Nah, paradigma itu membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari. Apa yang harus dipelajari, persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawab, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti. Ya, gimana ya? Model itu misalnya seperti kalau kita mengikuti yang konstruktivis, ya, berarti kan modelnya itu guru itu tidak perlu tampil secara utuh sebagai pemateri atau narasumber. Tapi kalau pakai model konstruktivis harusnya siswa itu juga dilibatkan sebagai narasumber. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi modelnya seperti itu. Kalau model dulu itu kan enggak ya. Jadi guru itu membuat kagum muridnya. Seolah-olah nanti pinter tuh kayaknya DP guru NKP. Gitu. Nah, sekarang kan mulai tidak. Kalau seperti itu ya ada baiknya memang guru jadi contoh. Tapi kalau lantas kemudian tidak memberikan perkembangan yang bagus terhadap muridnya, maka ini akan mengalami penurunan kan gitu. Makanya yang konstruktivis itu murid itu juga diberi peluang untuk bisa menjadi narasumber juga, atau memiliki peluang untuk mengeluarkan gagasan yang sama. Gitu. Baik teman-teman, nah ini paradigma yang melandasi penelitian kualitatif ya. Di sini ada POS ya, POS ini kurang T, ini harusnya ada T-nya. POS-nya, POS positivisme itu kalau untuk yang paradigma yang melandasi penelitian kualitatif ya. Kalau yang kuantitatif itu kan positivisme. Maksudnya itu semua itu sudah digariskan melalui instrumen-instrumen yang ada. Tapi kalau untuk kualitatif itu makanya dikatakan post-positivisme. Kemudian masuk juga konstruktivisme. Ya, konstruktivisme itu kita nanti itu kan menghadapi informan, menghadapi guru, siswa yang kadang itu memberikan hal baru bagi kita. Nah, itu kemudian yang bisa menjadi satu konstruksi pengalaman baru bagi dunia pendidikan yang mudah-mudahan hasilnya tadi bisa diadopsi oleh yang baik-baik tadi, diadopsi oleh sekolah lain. Atau juga bisa jadi kritik teori. Jadi teori yang sudah ada di buku-buku tebal-tebal itu, ternyata setelah dilihat di lapangan, loh, kayaknya enggak begitu ya. Harusnya ada beberapa tambahan item misalnya, loh ya, misalnya. Nah, kemudian kenyataan bersifat ganda. Bentar ya. Nah, ini aja. Ini langsung ke contohnya, teman-teman. Jadi dalam kenapa kok harus seperti itu untuk yang kualitatif tadi? Begini teman-teman ya, ada beberapa yang kadang itu kenyataannya itu bersifat ganda, artinya ambigu. Ya, kita kan, nah itu tadi, karena kita terjebak pada penilaian, bukan pada fakta. Kita terjebak pada penilaian, bukan pada fakta. Contohnya misalnya ini ya, di foto ini. Foto ini kan berjejer rapi siswa ini ya, kayaknya tuh rajin gitu kan. Baca buku gitu kan, kalau kita lihat ini sedang baca buku, buka-buka buku gitu. Nah, peneliti di sini itu tidak boleh kemudian lantas percaya begitu saja. Harus ada tindakan lagi. Karena kalau cuma seperti ini, kalau cuma foto, ini fotonya dia dapat misalnya dapat dari orang lain ya, tidak mengalami sendiri. Maka ini bisa dikatakan kenyataan bersifat ganda.
Bisa jadi pose-pose seperti ini memang diatur oleh gurunya, memang diatur oleh gurunya gitu kan. Untuk foto penerimaan siswa-siswi baru misalnya. Nah, itu kan harus bagus. Nah, itu kan rekayasa kan berarti. Nah, artinya esensinya di situ harus perlu dikejar lagi oleh si peneliti. Makanya jangan mudah percaya sama foto. Apalagi sekarang ya, teman-teman. Foto sekarang kan banyak sekali filternya ya. Jadi harap hati-hati ya ini. Semuanya hati-hati ini. Bagi cowok-cewek ini. Sampai kadang jenis kelamin aja kayak nggak kelihatan gitu ya. Saking bagusnya filter zaman sekarang. Baik, nah kemudian yang melandasi lagi itu terdapat interaksi. Ini masih ada singgungan yang kemarin. Teman-teman, kalau nanti jadi peneliti kualitatif, itu senyumnya ya kayak inilah paling tidak ya. Artinya memang nggak dibuat-buat, memang teman-teman itu sudah berhasil bergaul, ya, berhasil bergaul dengan warga sekolah yang sedang diteliti itu. Itu kalau sudah seperti itu, wah hebat mereka. Memang kedepannya cocok jadi peneliti kualitatif gitu ya. Peneliti kualitatif itu kan memang orang-orang yang memang hebat di dalam berkomunikasi, orang-orang yang memang hebat dalam berinteraksi, makanya sering dikirim ke tempat-tempat yang aneh-aneh, tempat yang paling pelosok, tempat yang paling paling jauh ya dari kota itu misalnya. Itu untuk mendapatkan data-data seperti itu kan nggak cukup untuk yang kuantitatif ya. Jadi teman-teman betul-betul harus bisa merasakan bagaimana sensasi interaksi yang dialaminya ketika melakukan penelitian. Itu. Nah, terus begini lagi teman-teman ya, yang melandasi kualitatif lagi itu tujuannya adalah mengembangkan pengetahuan, ya, ya, untuk upgrade, ya, untuk upgrade pengetahuan. Kalau ini sih tidak ada di dalam apa namanya, di dalam laporan penelitian tidak ada, tapi paling tidak ini ditanamkan dari hatinya peneliti. Jadi sudah perjanjian ya, jadi perjanjian dengan dunia yang diinterpretasikan, ya, kemudian ditafsirkan, diinterpretasi, kemudian pembentukan makna baru menghasilkan konsep, menghasilkan pengetahuan teori baru, bukan rekayasa. Itu maksudnya. Maksudnya perjanjian dengan dunia yang diinterpretasikan itu ya memang ini tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan. Tuh. Nah, yang paling penting lagi teman-teman, kita perlu yang namanya kebulatan. Foto-foto seperti ini kan foto-foto yang sangat provokatif. Foto-foto yang sangat provokatif. Nah, di sini peneliti tidak boleh mudah terprovokasi dengan foto-foto yang seperti ini. Peneliti kualitatif harus lebih pandai dalam menerjemahkan foto. Kalau ada seperti ini berarti kan perlu ada penyelidikan lagi. Nggak cukup cuma seperti ini. Ada banyak hal yang membuat anak kecil-kecil ini megang rokok itu ada banyak hal. Ya, tentu salah siapa? Saya kira bukan salah mereka, teman-teman. Ini di balik itu harus aktor-aktornya itu harus ditanyai. Mengapa kok bisa seperti itu? Karena mereka itu kan lahir dalam keadaan yang memang tidak bersalah. Lingkungannya itu yang perlu kita selidiki. Kok unik? Kok iso sampai mendidik anak-anak seperti ini? Itu kok bisa? Nah ini kan unik. Nah ini perlu kebulatan. Kebulatan informasi maksudnya. Oke, yang terakhir teman-teman. Sesuatu di dunia ini itu teman-teman ya. Ini agak apa ya, agak spiritual mungkin. Itu tidak bebas nilai. Ingat ya, tidak bebas nilai teman-teman. Tidak bebas nilai. Teman-teman jangan mudah terprovokasi dengan foto-foto ini juara Pak, juara. Oke, secara fenomenologi ini perlu dianalisis lagi. Maksudnya apa motivasi di balik penyelenggaraan ini misalnya. Kalau memang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan bagus. Gitu ya. Tapi kalau ada unsur-unsur politis, nah itu yang perlu kita perhatikan. Saya tidak kemudian membuat foto ini jadi stigma, tidak teman-teman ya. Cuma sebagai peneliti kualitatif ingat tidak ada di dunia ini yang bebas nilai, gitu ya. Contoh misalnya yang tadi siapa tadi yang saya buat contoh yang ngutangi Mbak Fatima tadi itu. Nah itu kan sebenarnya kalau mau dilihat lagi itu tidak bebas nilai. Bisa jadi Mas Ilham itu ada niat lagi di situ dalam memberikan utang tadi ada niat lagi. Contoh enggak. Contoh.
Artinya gini loh teman-teman ya, perbuatan baik itu tidak bebas nilai. Ada niat, nah, niat itu sir sekali teman-teman. Rahasia. Sampean munio, aku ikhlas, aku ikhlas. Sebenarnya kan gini, sampean kalau ngomong ikhlas, misalnya kan Mas Ilham tadi itu ya, mau disaur utangnya sama Mbak Husnul Khotimah. Iki tak sahur, enggak wis, enggak usah, aku ikhlas. Ah, itu hati-hati. Kalau sampai dia ngomong ikhlas, berarti dia enggak ikhlas. Karena ikhlas itu enggak perlu diomongkan. Aku ikhlas, balik muni aku ikhlas, berarti itu enggak ikhlas. Agak rumit ya. Artinya memang tidak dibahas nilai, memang sulit teman-teman. Pasti ada nilai-nilai yang menyelubungi perilaku kita. Ada motivasi-motivasi tertentu yang menyelubungi niat kita itu. Nah, sama dengan nanti ketika melakukan wawancara. Artinya teman-teman harus melihat betul-betul apakah ini nanti memberikan keterangan yang memang sesuai dengan yang dicari oleh peneliti, atau hanya sekedar ingin, bisa jadi penelitinya itu nanti dibuat bingung dengan mungkin ada masalah di organisasinya, kemudian terjadilah adu domba misalnya. Nah itu kan juga harus dihindari oleh peneliti. Itu oke. Baik teman-teman, ini nampaknya, oh ya ini slide-nya sudah terakhir. Oke, tadi Mas Ilham mohon maaf ya, tadi itu cuma contoh saja.